Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teruntuk kamu orang-orang yang kuat dan tangguh meski sedang rapuh. Tidak apa-apa, ada Tuhan yang selalu bersamamu. Ya, kembali lagi di channel YouTube saya, Rido Official. Sebelumnya, saya di sini berterima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah mengapresiasi video podcast pertama saya yang kemarin yang judulnya Mencintai Dalam Diam. Semoga bermanfaat ya. Di sini saya buat podcast episode kedua saya dari beberapa pertanyaan kawan-kawan di Instagram gitu. Ada banyak pertanyaan kemarin yang masuk di Instastory. Jadi saya kayak buat pertanyaan gitu di Instastory Instagram gitu kan, tentang apa saja gitu, tentang kehidupan lah. Rata-rata pertanyaannya banyak yang sama gitu. Dan di sini saya akan buat satu pertanyaan saja, saya ambil satu pertanyaan saja karena beberapa pertanyaan yang disampaikan pertanyaan sama gitu, bayang sama gitu. Pertanyaannya itu gimana sih Bang kiat-kiat untuk istiqomah jalan kebaikan gitu ya kan. Di sini saya jelaskan bahwasanya di sini saya bukan untuk mengguruin atau mengajarin, tapi di sini kita sama-sama untuk belajar gitu, menambah wawasan ilmu kita gitu. Di sini saya menjawab sepengetahuan saya karena di sini saya juga bukan ustadz ya kan. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebelumnya kita harus ketahui bahwasannya makna istiqomah itu apa sih gitu. Kita harus ketahui istiqomah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata qomah yang berarti tegak lurus dan atau usaha. Jadi istiqomah itu adalah usaha untuk selalu berada di jalan yang lurus gitu. Akan ada banyak ujian orang-orang yang selalu istiqomah. Sama seperti halnya ketika kita bekerja. Ketika kita mendapat apresiasi dari kawan-kawan kerja kita, mendapat apresiasi dari atasan kita, pasti ada saja gitu ya orang-orang yang gak suka sama kita gitu. Sama seperti halnya istiqomah ini gitu. Istiqomah ini ketika kita banyak ujian yang kita dapati, contohnya saja di kehidupan sehari-hari gitu. Ketika kita nge-share kebaikan di sosial media, kita posting video-video dakwah gitu, ada saja gitu komen-komen yang nggak enak di hati kita gitu. Contohnya saja, ih Ria nih, sok suci loh, dan lain sebagainya gitu. Emang gitulah perjuangan dakwah gitu. Akan ada banyak rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Disitulah letak diuji seberapa kuat sih keistiqomahan kita gitu, untuk kuat berjalan jalan dakwah. Tugas setan gitu, menggoda manusia agar manusia terjerumus ke dalam godaannya gitu. Gimana agar setan ini bisa membuat manusia nggak gagal istiqomahnya gitu. Itulah tugas setan. Dia pengen ngajak manusia ini sebagai kawannya. Bahwasannya kan dalam surah Al-Baqarah ayat 16 gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan ini adalah musuh yang nyata bagimu gitu. Itu sudah jelas bahwasannya ketika istiqomah ini adalah perjuangannya sangat berat gitu. Jadi akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan, gimana sih agar istiqomah kita ini tetap teguh gitu. Di sini saya akan kita bahas gitu. Di sini kita akan bahas kiat-kiat gitu agar selalu istiqomah. Jadi ada tiga di sini saya akan jelasin kiat-kiat agar selalu istiqomah. Yang pertama yaitu selalu perbaiki niat kita gitu. Terkadang niatlah yang menjadi salah satu diterimanya amalan atau tidak gitu. Kita harus selalu bermuhasabah. Kita lakukan niat ini untuk apa gitu, karena apa gitu. Kita melakukan sesuatu ini, kita melakukan ibadah ini, niatnya untuk apa gitu. Untuk dipuji kah, karena Allah kah? Coba kembali lihat niat kita gitu. Coba perbaiki niat kita sama Allah gitu. Niatkan memang diri kita ini untuk selalu istiqomah mengabdi kepada Allah dalam hal apapun itu. Salah satunya istiqomah dalam hal kebaikan gitu. Yang kedua yaitu perbaiki sholat kita gitu. Perbaiki sholatmu.
maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jangan jadikan sholat itu sebagai beban hidupmu, tapi jadikanlah sholat itu meringankan beban hidupmu. Ketika kita sudah memperbaiki sholat, yakinlah Allah akan membantumu. Janji Al-Quran itu sudah ada gitu. Sudah jelas janji Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah dalam Al-Quran. Dan jadikanlah sholat itu dan jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong hidupmu. Bagaimanapun kondisi kita, tetaplah lakukan sholat. Meski kita belum baik, tetaplah sholat gitu. Karena sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baru yang ketiga yaitu selalu mengingat kematian gitu. Sebaik-baik pesan adalah tentang pesan kematian gitu. Kita nggak tahu kita kapan mati, tapi kita tahu mati itu hal yang pasti. Jadi yang harus kita lakukan adalah nyiapin bekal hidup kita gitu. Ketika kita saja ujian, contohnya saja ujian, kita nyiapin bekal itu, besok belajar dan besok untuk menghafal gitu. Konon katanya mati yang kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus nyiapin bekal kita gitu. Sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa. Dalam surah Al-Imran ayat 102 bahwasannya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kalimat mati di sini diawali dengan takwa. Jadi salah satu bekalnya adalah takwa kita sama Allah gitu. Yakinlah ketika kita bertakwa kepada Allah, istiqomahan kita semakin kuat itu. Karena pesan-pesan kematian gitu harus kita ingat gitu, harus kita terapkan gitu. Ketika kita ingin melakukan sebuah maksiat, ingat bisa saja kita mati dalam keadaan maksiat gitu. Karena pada akhirnya nilai rapor kehidupan kita dilihat saat kita mati gitu. Kita mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah kah atau su'ul khotimah gitu. Mungkin itu saja kiat-kiat istiqomah dari saya gitu. Ada 3. Yang pertama, perbaiki niat kita, perbaiki sholat kita, dan selalu mengingat kematian. Mungkin itu saja kiat-kiat dari saya. Semoga bermanfaat bagi para kawan-kawan sekalian ya. Mungkin ada banyak referensi dari ulama atau ustadz-ustadz yang lain yang lebih berkompeten untuk membahas ini gitu. Dan banyak juga kitab-kitab dan buku-buku yang membahas ini juga ya. Tapi semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian dan bisa diterapkan dan diamalkan di kehidupan sehari-hari kawan-kawan sekalian. Dan kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberi keistiqomahan dalam hal apapun itu, termasuk dalam kebaikan dan ibadah. Mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata saya yang salah gitu dalam pengucapan kata, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat malam, jangan lupa bermuhasabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.